Pria itu pun meminta bahwa Kali jangan sampai mengecewakannya, karena uang yang digunakannya adalah uang para mafia di Rusia. Namun percakapan pun terhenti tatkala Kali mendapat telepon bahwa adiknya Manis sudah tewas dibunuh oleh Vikram Ratore. भरपाई था मेरा लगा देते कहाँ होगा वो Di penjara wanita, Narmada tengah menyusun rencana penangkapan Azad suaminya, di mana dirinya berencana akan masuk ke dalam penjara seolah-olah dirinya adalah tahanan baru di sana, dengan harapan itu akan memancing Azad keluar dari persembunyiannya. Sebelum itu, Narmada pun menitipkan Suji pada Irani. Narmada berjanji akan kembali lagi setelah dirinya berhasil menemukan Azad. Azad, Azad, Azad. Di sini Narmada terus saja mengeluhkan bahwa gara-gara dia menikah dengan Azad, dirinya justru dijebloskan ke dalam penjara dan mereka berdua dicap sebagai pasangan Robin Hood oleh publik. Laksmi yang mendengarnya pun berusaha menceritakan siapa Azad dan siapakah Vikram Ratore. Dulu pada tahun 1986 ada seorang anggota pasukan khusus dari militer yang kuat, tangguh dan gagah berani. Dia bernama Vikram Ratore. Suatu hari Vikram mengikuti sebuah fight club di desanya dan berhasil memenangkannya. Lalu dia pun dipertemukan dengan seorang wanita cantik bernama Aishwarya yang akan menjadi lawan tarungnya di fight club. Ya, seperti biasa, mereka pun bernyanyi dan menari di sana. हार जाओगे। हार तो मैं पहले गया था Suatu waktu Vikram dan pasukannya pun mendapat laporan bahwa ada 40 orang India diculik oleh sekelompok teroris di sebuah negara. Lalu mereka pun mengerahkan 38 pasukan untuk menyelamatkan mereka. Namun naasnya, ke-32 pasukan itu justru terbunuh dan 6 orang sisanya masih ditahan oleh teroris bersama ke-40 warga sipil sebelumnya. Untuk itu, si komandan pun menugaskan Vikram dan pasukannya untuk menyelamatkan mereka, karena dia sadar bahwa tugas ini tidak bisa dilakukan oleh pasukan tentara biasa. बाकी के 6 जवानों को हॉस्टेज बना के रखा है। स्पेशल ऑप्स की टीम यहाँ पे बुलाई है, इसलिए मैंने आपकी नहीं भेज सकता अपने नॉर्मल फोर्सेस को इस मिशन पे। Singkat cerita, Vikram dan kawan-kawan pun sudah tiba di sana. Mereka membunuh satu persatu para teroris, lalu mereka pun dikejutkan bahwa seluruh senjata mereka rusak dan karenanya mereka terpaksa melawan musuh dengan senjata seadanya. गन काम गन काम नहीं कर रही। Sampai akhirnya ketika ada sebuah mobil datang dengan sebuah gatling gun, ada satu orang teman Vikram mengorbankan dirinya untuk meledakkan mobil itu, sehingga mereka berhasil menyelamatkan 40 sandera tersebut. Saat kembali ke India, Vikram pun diberi sebuah medali penghargaan karena keberhasilannya. Vikram berpidato bahwa ketika di medan perang mereka mendapat sebuah musibah, di mana di situ Vikram menyayangkan bahwa senjata milik mereka tidak dapat digunakan dan karenanya mereka harus kehilangan 32 orang pasukan. Usut punya usut, ternyata senjata mereka dipasok oleh Kali. Yaps, Kali yang kita lihat di awal film tadi. Di sini Kali muda berdalih bahwa para tentara menggunakan senjata itu tidak melihat tutorialnya terlebih dahulu. Yang padahal sudah jelas-jelas saat membeli, mereka memberikan sebuah tutorial di sebuah secari kertas. Vikram yang mendengarnya pun langsung memperagakan semua yang dia ingat saat dia membaca tutorialnya tempo hari. Dan hasilnya... बाद ये सेफ्टी लीवर को अनलॉक किया। ओके गुड क्या मिस्टर काली? अकॉर्डिंग टू द मैनुअल, टारगेट पे है। ये क्या मजाक है? मजाक है बंदूक। Yaps, beruntung senjata itu benar-benar rusak. Mereka membatalkan semua kontrak dengan perusahaan milik Kali dan memblacklist perusahaan senjatanya. दाव पर नहीं 1000 बार लगा सकते हैं। हम जवान हैं, लेकिन सिर्फ देश। परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
Selesai dengan itu, Vikram pun pulang dan disambut oleh sang istri Aishwarya. Lalu saat akan berkayuan, Vikram dikejutkan dengan sebuah suara tembakan pistol dan ketika diperiksanya, tiba-tiba... Ya, Kali dan para anteknya yang merupakan polisi korup pun datang, lalu menghajar Vikram dan istrinya untuk kemudian dia membawa Vikram dari sana. Tak cukup di situ, si antek pun meminta Aishwarya untuk menandatangani sebuah surat di mana dirinya dipaksa agar mengakui bahwa Vikram sudah membocorkan rahasia militer India ke pihak musuh dan mengakui bahwa Vikram merupakan seorang pengkhianat. Aishwarya yang tak ingin suaminya dicap sebagai pengkhianat pun berusaha melawan dan membunuh mereka bertiga. Karena pembunuhan itu, Aishwarya pun dijebloskan ke dalam penjara khusus wanita di India. Vikram yang tengah sekarat pun dibawa oleh Kali menggunakan sebuah helikopter. Di sini, Kali kembali memperagakan apa yang dilakukan oleh Vikram sebelumnya, lalu menembaknya dan menjatuhkan Vikram dari helikopternya. चल जानी चाहिए थी गन को क्लॉक कर दिया है सेफ्टी लॉक को रिलीज कर दिया है इसको लोड कर दिया है टारगेट पर एम कर दिया है Get out of my wall now! Aishwarya sendiri akan dihukum gantung dan sebelum dihukum, Kali menghampirinya dan seolah mengajarkannya bagaimana rasanya ketika hukuman gantung dilangsungkan. Hingga saat proses hukum gantung akan dilangsungkan, Ais pun terjatuh. Faktanya, Ais tengah hamil anaknya Vikram sehingga mereka menunda hukuman gantung itu sampai anak mereka genap berusia 5 tahun. जिप यहाँ तक आंख के निकल के बाहर आ जाएगी अरे से बेहोश नहीं हुई है शी इज प्रेग्नेंट The execution until the child turns 5. We can't proceed with the hanging today. ऐश्वर्या Sejak saat itu, Ais pun menjalin hubungan baik dengan seluruh tahanan di penjara itu. Bahkan sipir di sana sering memberinya susu agar kandungan Ais tetap sehat. Hingga saat anaknya lahir, mereka juga membantu Ais untuk merawat dan membesarkan si anak. Dan anak itu diberi nama Azad. आजाद Hingga saat Azad genap berusia 5 tahun, Ais pun merayakan ulang tahun Azad untuk terakhir kalinya. Ais berpesan saat dewasa nanti, Azad harus membantu para wanita di sana dan dia akan diasuh oleh sipir di sana bernama Kaveri. Setelah itu, Ais pun dibawa ke tempat eksekusi, lalu dihukum gantung di sana. Azad yang melihat ibunya tewas pun menangis sejadi-jadinya dan pingsan lalu dibawa oleh Kaveri. Anjir, sakit banget bro scene ini. Scene pun kembali ke masa sekarang. Narmada yang mendengar fakta itu pun hanya bisa menangis. Di sini Laksmi mengatakan bahwa selama ini Azad diadopsi dan dibesarkan oleh Kaveri. Hingga saat dewasa Azad kembali ke penjara itu dan menjadi sipir baru di sana dan menganggap para tahanan di sana sebagai anak dan ibunya sendiri. Mereka bertujuh sudah banyak melakukan hal baik untuk masyarakat. Meski para masyarakat tidak tahu, merekalah yang sudah melakukan hal baik itu. हमने कई अच्छे काम किए मुझे लोगों ने आजाद के साथ मिलकर एक टीम बनाई मिता और बेटे की तरह हमारा साथ दिया उसने हम सब में अपनी माँ को देखा Azad sendiri terbangun di sebuah gudang. Di sana, dia dikejutkan ada Vikram dan keempat temannya di kesatuan, bahkan ada Ali si polisi yang ada di kereta sebelumnya. Faktanya, Ali adalah bocah yang kita lihat di awal film tadi yang berjanji akan mencari tahu siapa Vikram sebenarnya. Jadi gini, ceritanya kan Vikram ini ditendang sama Kali dari helikopter dan mendarat di sungai, lalu ditolong sama Ali dan ibunya. Nah, gara-gara kejadian itu, Vikram mengalami insomnia atau lupa ingatan. Nah, waktu pembajakan di kereta waktu si Ali lihat mukanya Azad, Ali ingat dengan seorang Mesias atau pahlawan yang nyelamatin desanya. Dan janjinya bahwa dia bakal cari tahu siapa pahlawan itu sebenarnya. Terus setelah dicari-cari ketemulah sebuah berkas yang isinya nama-nama pasukannya Vikram dan Ali berhasil mengumpulkan mereka semua yang masih hidup. उस दिन तुम्हारे चेहरे ने मुझे विक्रम राठौर
नाम मिला था मुझे। हमारे गांव में बसे एक मसीहा की एक खास टैटू होता था। इसके हर मेंबर के हाथ पे वहाँ अग्नि रेजिमेंट के बारे में पता चला। उनको उनके बिछड़े हुए दोस्त के बारे में बताया, जिनमें से 4 अभी भी जिंदा है। कौन? Sebenarnya Azad sudah tahu bahwa nama ayahnya adalah Vikram Ratore. Namun dia baru tahu bahwa wajah mereka berdua sangat amat mirip, dan itulah alasan kenapa saat di kereta Azad memberitahu Alia bahwa nama dia adalah Vikram Ratore karena dia tahu bahwa Kali yang membuat ibunya tewas. इन लोगों ने मुझे बताया कि तुम मेरे बेटे हो। फीलिंग नहीं है, you know? तो मेरी समझ में आता। Don't kiss, please. Di tengah-tengah itu mereka pun dikejutkan bahwa Narmada akan diinterogasi di sebuah ruangan. Hingga saat sampai di sana, Narmada dikejutkan bahwa yang akan menginterogasinya adalah Irani. Di sini Irani mengatakan bahwa dia tidak hanya bekerja untuk Narmada, melainkan dia adalah anak buahnya Kali juga. Faktanya, saat penyerangan di malam pertama Azad dan Narmada, orang yang membocorkan informasi tentang Azad pada Kali adalah Irani, sehingga mereka berdua berhasil diculik dan disiksa di sana. Di sini Irani langsung melapor pada Kali bahwa dia berhasil menangkap Narmada dan ke-6 teman-temannya Azad. Kali meminta Irani langsung membunuh mereka semua, termasuk Suji, anak satu-satunya Narmada. मैं काम करता हूँ काली के लिए, आपको क्या लगता है? इतने टाइम से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, और सूजी का क्या करना है सर? हेलो बेटा। इरानी! Vikram yang melihatnya pun meminta Azad untuk segera menyelamatkan Narmada, sementara dia akan menyelamatkan Suji yang tengah dibawa oleh anak buahnya Irani. Di ruangan tadi Irani sudah bersiap akan membunuh Narmada. Hingga saat Irani akan menekan pelatuknya, secara bersamaan Vikram berhasil menghadang mobil yang membawa Suji dan Azad yang dikepung oleh pasukan polisi pun membuka semua selnya. Lalu yang terjadi... ये भी मेरी बच्ची है। जेल में आदमी तेरे हैं, और ये जेल मेरी औरतों का है। Selanjutnya Azad pun mencari Narmada. Hingga di sebuah ruangan, dia mendapati bahwa Laksmi sudah tertembak di perutnya karena dia menahan tembakan dari Irani sebelumnya. Dengan cepat mereka pun berusaha menyelamatkan Laksmi. Hingga saat Vikram datang dan Laksmi mulai tidak sadarkan diri, Vikram berinisiatif menggunakan alat kejut jantung untuk menyadarkan Laksmi. Kemudian kita pun dibawa ke dalam mimpinya Laksmi, di mana ternyata seluruh keluarga Laksmi dibantai habis oleh Kali menggunakan gas beracun yang dihasilkan oleh pabriknya, dan Laksmi berhasil kabur dari sana. Laksmi pun tidak terselamatkan, seluruh tim pun menangis melepas kepergian Laksmi. Narmada yang ikut terpukul pun memutuskan untuk bergabung dengan mereka, menggantikan Laksmi yang sudah meninggal dunia. की फैक्ट्री से जो जहरीली गैस निकली थी, उसकी वजह से कई लोगों को अपने पूरे लक्ष्मी की जगह मैं लूंगी। Selanjutnya mereka pun menyusun rencana penyergapan, di mana Kali berencana akan mengirim uang sebanyak 4 kontainer untuk anteknya yang akan dia jadikan calon presiden di pemilu selanjutnya. Jadi gini, si Kali ini ngirim 1 anteknya untuk nyalonin jadi presiden. Nah, uang itu digunain buat dana si antek untuk nyalonin jadi presiden. Nanti kalau si antek itu terpilih jadi presiden, Kali akan menguasai negara dan bahkan akan membangun puluhan pabrik senjata dan tentunya limbah beracunnya akan membahayakan seluruh warga India. काली अपने कैंडिडेट्स को फंड करने वाले के बाद पूरा सिस्टम काली के इशारों पे इलेक्शन में वही होगा जो काली चाहता है। अगर ये पैसा अपने मुकाम पर पहुंच गया, ये काम मैं और बाबा मिलकर करेंगे, ओके? Singkat cerita mereka pun sudah siap di sebuah jembatan, mereka langsung melompat dan berusaha membajak mobil kontainer tersebut.
Sampai akhirnya ketika Helena di pojokan dan akan dilempar dari mobil itu, Vikram dengan efek slow motion, dia datang menggunakan sebuah motor menyelamatkan Helena, lalu disusul oleh kelima temannya. Hingga ketika Iram berhasil menabrak salah satu mobil si Antek, Vikram kembali menunjukkan tajinya, di mana dirinya dengan efek slow motion dan cerutu yang selalu dihisapnya, Vikram berhasil menghancurkan ketiga mobil si Antek sekaligus. Tak cukup di situ, mereka pun kembali dikejutkan bahwa puluhan Anteknya Kali kembali berdatangan. Vikram meminta Azad untuk pergi duluan, sementara dia akan menghadapi sisa Anteknya Kali. Dengan sebuah molotov, Vikram meledakkan beberapa dari mereka dan berhasil kabur dari sana hingga di sebuah jurang. Vikram dipojokkan oleh sisa Anteknya Kali yang masih bertahan. सर आजाद को हमने पकड़ लिया है। Kemudian Vikram dan kawan-kawan pun dibawa ke sebuah gudang. Di sana mereka dilumpuhkan satu persatu oleh Kali menggunakan bola baseball, sampai akhirnya dia dikejutkan bahwa di TV Azad menggunakan nama Vikram tengah melakukan siaran langsung. डुप्लीकेट है तेरा। सुबह 6 बजे कैसे लाइव पे आया? कैसे? कल रात से हमारी कस्टडी में है। Kali yang melihatnya pun terkejut karena yang dia tahu Vikram tidak memiliki anak dan kini ada di hadapannya. Kali langsung memeriksa bekas luka tembak yang pernah dia buat yang ternyata masih ada. Di sini Kali terus saja bertanya, Vik, ingat aku? Ini bekas luka di jidat aku. Ingat nggak? Kan kau yang buat. Vikram pun menjawab, Who am I? Who am I? Santa Claus. Sementara itu di luar penjara mereka pun mengutus satu negosiator baru bernama Madhavan. Madhavan langsung mengutus 100 tentara untuk masuk dan membunuh Azad dan ke-6 pasukan wanitanya. Hingga saat di dalam mereka langsung menembaki Azad. Madhavan yang mendengar suara tembakan itu pun langsung mengengkol motornya dan mau pulang. Dan tak lama muncullah salah satu pasukannya yang telanjang dan bercerita bahwa di dalam ada 6.000 wanita bukan 6 orang dan mereka justru diberondong oleh ratusan peluru. Tak hanya itu, si pria pun mengatakan bahwa mereka diminta untuk mundur sedikit saja karena penjara ini sudah ditanami ratusan ranjau. एक आदमी और 6 लड़की नहीं, एक आदमी और 6,000 लड़कियां हैं सर। Setelah itu Madhavan langsung menghubungi Azad, di mana Azad mengirim sebuah surat melalui mesin fax dan meminta untuk ditandatangani oleh Pak Presiden yang terhormat, dan Azad mengutus seorang bocil mengirim sebuah mesin pemungutan suara untuk pemilu nanti. Di sini terungkap, faktanya 4 mobil kontainer sebelumnya bukanlah berisi uang, melainkan ada 14 juta unit mesin pemungutan suara, di mana ternyata pabrik pembuatan mesin tersebut menyebabkan 40.000 orang tewas akibat menghirup gas beracun yang ditimbulkan oleh limbahnya, dan Azad meminta Presiden untuk menutup ke 55 pabrik tempat pembuatan mesin itu. Di sini Pak Presiden pun mengakui bahwa selama ini mereka sering mendapat ancaman dari teroris dan baru kali ini mereka mendapat tuntutan yang masuk akal dan menguntungkan bagi 1 miliar orang India dan beliau langsung menandatanganinya. तो हमेशा किसी गलत चीज की मांग की जाती है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, हमें नींद से जगाने का काम कर रहा है। आज पहली बार कोई
Di dalam siaran langsungnya, Azad pun mulai mengungkap jati dirinya yang asli, di mana dirinya mengatakan bahwa selama ini mereka masyarakat India ketika membeli sesuatu selalu bertanya tentang kegunaan dan keaslian barang yang akan mereka beli. Namun ketika pemilu, mereka tanpa berpikir panjang langsung memilih calon pemimpin yang belum tentu menolong mereka dari kemiskinan dan bebas dari korupsi. Untuk itu, Azad pun meminta pada seluruh masyarakat untuk lebih kritis saat memilih pemimpin dan jangan sampai salah pilih karena 5 menit akan menentukan 5 tahun kemajuan negaranya. जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं वोट देने से पहले राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी। देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए कि आपकी उंगली में बहुत ताकत, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी। थोड़ा सा अपनी इस आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से Azad langsung mengirim seluruh mesin pemungut suara tersebut. Lalu tak lama dia dikejutkan. Kali datang dan membunuh satu temannya Vikram, lalu menghajar Azad di sana. Selanjutnya Kali pun menghajar Vikram di hadapan Azad dan akan membunuhnya dengan tangannya sendiri sampai akhirnya ketika Kali menekan pelatuk pistolnya dan pistolnya itu macet dan suara itu membuat Vikram menangis dan mengingat semua ingatan yang selama ini dia lupa hingga ketika Kali akan membunuh Azad, Vikram dengan gagah berani langsung menghentikannya. Vikram. से बात कर, बेटे को हाथ लगाने से पहले। Selesai basa-basi, mereka berdua pun langsung menghajar puluhan pasukannya Kali hanya berdua saja, hingga saat sudah habis, Kali dengan pelontar bomnya, dia menembak Vikram dan Azad, lalu Vikram pun by one dengan Kali. Hingga saat Kali terdesak, datanglah satu anak buahnya yang paling besar dan melempar Vikram dari sana. Awalnya mereka berdua sedikit kewalahan melawan si anak buah yang paling besar, namun ya biasalah pemeran utama pasti ada jurus pamukasnya. Bahubali. बाबा, अब क्या करें? Selanjutnya Kali pun dibawa ke ruang eksekusi, di mana di situ Vikram mengatakan kata-kata yang sama seperti saat Kali mengatakan pada Aishwarya, lalu dia menggantung Kali di sana. I love you. अब तुम्हें अच्छी नींद आएगी। Lalu film pun ditutup dengan Azad berjalan di sebuah distrik yang dipenuhi dengan wanita-wanita cantik, lalu bertemu dengan Madhavan. Faktanya selama ini Madhavan berperan sebagai pemberi misi pada Azad dan teman-teman wanitanya, dan sebelum pergi Madhavan memberi misi pada Azad. तुम्हारा अगला मिशन स्विस बैंक। बाबा, आराम बहुत हो गया, अब काम पर चलना है। म्यूजिक। Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, anjir film ini menurut aku sejauh ini film India terbaik ya. Film ini sinematografinya keren, grafiknya juga keren, terus adegan slow motionnya mengingatkan aku sama film-filmnya Guy Ritchie. Tapi overall rating untuk film ini sih bagi aku 8. Sumpah kalian harus nonton film ini secara utuh. Beuh, dimanjain banget mata kalian bro. Ya udah segitu dulu video kali ini. Aku Serokan, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe. I love you.